Timnas U20 dipastikan tersingkir dari pagelaran AFC Cup U20 di Uzbekistan. Hasil imbang melawan Uzbekistan membuat pasukan Shin Tae-yong hanya menempati posisi ketiga klasemen grup A. Indonesia dengan Irak sama-sama mengoleksi 4 poin. Akan tetapi Irak lebih berhak di posisi runner-up lantaran unggul head-to-head selisih gol dari Garuda Nusantara. Dan hanya mencetak 1 gol dan 2 kali kebobolan di fase grup. Uzbekistan melaju sebagai juara grup dengan 7 poin. Irak berhak menyandang status runner-up meski punya poin dengan Indonesia karena unggul selisih gol. Irak di saat yang bersamaan imbang 1-1 dengan Suriah. Ulasan pertandingan ulasannya di channel Siaran Bola. Dari 3 laga yang dijalani di grup A. Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, hanya bisa mengumpulkan 4 poin. Perolehan poin itu didapat usai mengemas 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Meski tak meraih hasil maksimal di laga akhir hingga gagal lolos, Shin Tae-yong memuji penampilan anak asuhnya saat berjumpa Uzbekistan, apalagi jika melihat secara postur tubuh. Tim yang dikapteni Muhammad Ferrari itu terlihat kalah dari tuan rumah. Saya pikir kami bermain bagus melawan Uzbekistan. Dalam hal kualitas pertahanan, saya berikan apresiasi tersendiri kepada pemain usai tersingkir Timnas U20. Indonesia akan bersiap untuk kembali mentas di Piala Dunia U20 yang menurut jadwal digelar Mei mendatang. Para pemain sementara akan kembali ke klub masing-masing untuk beristirahat sebelum kembali menjalani pemusatan latihan, TC, kembali. Yang perlu dibenahi adalah lini depan. Shin Tae-yong masih belum bisa mengatasi mandul para penyerang seperti Hoki Caraka, Rabani Tasnim, dan Ronaldo Kuateh. Simak juga perjalanan Timnas Indonesia di AFC Cup di video berikut. Sebelum pertandingan ST sempat melempar statement untuk tidak berharap banyak kepada Timnas U20, karena waktu persiapan yang sangat mepet dan masalah pemanggilan pemain, perjuangan Timnas Indonesia kembali berlanjut, kali mereka bertanding di ajang AFC U20 yang diadakan di Lokomotiv Stadion, Uzbekistan. Simak ulasan dalam kisah menolak menyerahkan Timnas Indonesia, di channel Siaran Bola. Timnas Indonesia mencoba mendapatkan peluang lewat Hoki Caraka. Hoki Caraka melepas tendangan yang nyaris merobek gawang Hussein Hasan Rasetim. Jadi berikan umpan sangat baik dan Hoki Caraka tadi. Sayang, tendangan itu melebar beberapa meter dari gawang Irak. Gawang Timnas Indonesia U20 akhirnya jebol pada menit ke-28. Gelandang Irak, Haider Abdul Kareem, berhasil menaklukkan kiper Dafa Fasha berkat umpan Sajjad Mohammed. Oh, hati-hati Indonesia dan terlepas tadi. Skor berubah 0-1 untuk keunggulan Irak. Irak akhirnya bermain dengan 10 pemain, setelah Charbel Shamoon di kartu merah pada menit ke-45. Saat Irak serangan balik, Shamoon terlihat melanggar Arhan Fikri. Wasit Sadulo Guimurodi langsung memberikan kartu merah kepada Shamoon, pemain Irak melancarkan protes. Hasil itu bertahan hingga babak pertama berakhir, meski Shin Tae-yong membuat perubahan dengan memainkan Reza Aditya menggantikan Sultan Zaki. Kalah jumlah pemain tidak membuat Irak mengendurkan serangan. Irak memanfaatkan kecepatan pemainnya dalam menyerang balik Indonesia. Ali Jasim memiliki peluang gol pada menit ke-47. Tetapi tendangannya bisa diblok kiper Dafa. Garuda Muda terus melancarkan serangan. Pada menit ke-50 Zaki mendapatkan kesempatan menembak usai mendapat operan dari Hoki. Kepada Hoki Caraka kepada Zaki Aslam. Tetapi tendangan Zaki masih melayang di atas mistar. Menit 73, Irak mendapatkan hadiah penalti namun gagal dimanfaatkan oleh Abdul Razak Karim. Penalti ini.
Tuhan, alhamdulillah. Garuda Muda terus mengalami kebuntuan, di masa injury time Irak berhasil menambah keunggulan lewat Mohamed Jamal. Timnas Indonesia U20 kalah 0-2 dari Irak. Penalti. Oh, Abdul Qadir, hati-hati Indonesia. Meski bermain dengan 10 orang di babak kedua, Irak tetap tampil impresif. Untung Indonesia cuma kalah 2-0. Bukan 2-5. Salah server gue. Hey. Shin mengakui kekalahan pada pertandingan pertama membuat langkah anak asuhnya bakal lebih sulit pada laga-laga berikutnya. Upaya keras meraih kemenangan bakal ditunjukkan sejak persiapan menuju pertandingan kedua. Selanjutnya Timnas Indonesia U20 bakal berhadapan dengan Suriah pada Sabtu 4 Maret dan bertemu Uzbekistan pada Selasa 7 Maret. Sementara Suriah, yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi Indonesia, menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan pada laga pertama. Gak apa jika kalah lagi, yang penting gak kalah 2-5. Setelah kalah dari Irak di pertandingan pertama, kini perjuangan Timnas U20 di Piala Asia kembali berlanjut. Kali ini mereka berhadapan dengan Suriah, yang di pertandingan pertama juga kalah dari tuan rumah Uzbekistan. Simak perjuangan Timnas U20 dalam kisah menaklukkan Asia, di channel Siaran Bola. Baik hoki, langsung ke depan, arahkan kepada Ronaldo. Oh, nampaknya Di babak pertama mereka saling jual beli serangan. Belum genap 2 menit, mereka sudah mencoba membongkar lini pertahanan Timnas Indonesia U20. Hanya saja, usaha tersebut belum menemui gol. Kemudian, Timnas Indonesia U20 mencoba bermain dengan tenang. Hoki Caraka dan kawan-kawan memainkan tempo pertandingan agar tak terpancing permainan cepat Suriah U20. Beberapa kali sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia U20 dibuat kerepotan oleh pemain Suriah U20. Namun, usaha Suriah U20 belum menemui keberhasilan. Pertandingan masih 0-0 hingga memasuki menit ke-20. 10 menit kemudian, Hoki Caraka berhasil mencetak gol lewat serangan balik cepat. Hoki Caraka, hoki, syuting, masuk. Dan ketenangan Hoki Caraka. Hingga babak pertama berakhir skor tetap menjadi kemenangan Hugo Samir dan kolega. Benar saja, Suriah U20 sempat mendapat peluang emas pada menit ke-54. Sepakan dari Mahmud Nayev, yang membentur tiang gawang Dafa Fasha, Suriah U20 tak mengendurkan serangan. Mereka lagi-lagi mendapat kesempatan menyamakan gol pada menit ke-65. Kali ini lewat Hozan Rawan Osman, yang melontarkan sepakan keras. Sayangnya, tembakan itu masih melebar ke sisi gawang Timnas Indonesia U20. Suriah U20 sama sekali tak mengendurkan serangannya. Namun, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan mampu bertahan dengan apik. Sampai akhirnya Timnas Indonesia U20 menutup pertandingan dengan skor 1-0 atas Suriah U20. Hasil ini menjaga asa Indonesia untuk melaju ke perempat final usai pada laga sebelumnya. Shin Taeyong kali ini senang dengan performa para pemainnya. Garuda Nusantara dianggap sudah berjuang sampai laga tuntas. Saya berterima kepada para pemain Indonesia yang sudah berjuang keras hingga menit akhir pertandingan. Mereka menunjukkan sikap yang luar biasa. Kata Shin dalam konferensi pers usai pertandingan, dalam beberapa hari belakangan, berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri kepada pemain kami. Saya pikir pemain kami telah menunjukkan kapasitasnya, mungkin 80% kapasitas telah ditunjukkan dari performa pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu melanjutkan, Uzbekistan memimpin grup A dengan 6 poin. Irak di posisi kedua dengan 3 poin,
unggul selisih gol dari Indonesia dan Suriah di dasar klasemen dengan 0 poin. Dengan kemenangan ini Indonesia berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Jika ingin maka di pertandingan terakhir, mereka harus menang melawan Uzbekistan, yang kali ini akan didukung penuh oleh supporter tuan rumah. Apakah mereka bisa lolos ke perempat final, atau hanya numpang lewat di Piala Asia? Terima kasih sudah menonton, klik komen dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola.